Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7, kelas 447 akan menjelaskan materi dari mata kuliah AKBI 2 tentang Variance dan Accounting Record of Standard Costing for Direct Cost. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan, nama saya Asobri Abdianto, absen 05 dari kelas 447. Halo teman-teman, perkenalkan saya Falah Zaki Ilmawan dari kelas 447 nomor urut 9. Perkenalkan, nama saya Monica Amelia, nomor absen 16 dari kelas 447. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa materi. Materi yang pertama yaitu Direct Material Variance. Materi yang kedua, Direct Labor Variance. Dan materi yang terakhir yaitu Accounting Record of Standard Costing for Direct Cost. Selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang Direct Material Variance. Variance itu sendiri merupakan perbedaan nilai yang terjadi antara biaya standar atau standar cost dengan biaya aktual atau actual cost. Pada analisis variance untuk direct material terdapat dua titik kondisi. Yang pertama saat pembelian dan yang kedua saat pemakaian. Saat pembelian terdapat satu jenis variance yaitu Material Purchase Price Variance. Material Purchase Price Variance yaitu variance yang membandingkan harga aktual dengan harga standar atas kuantitas direct material yang dibeli. Jika dilihat menggunakan rumus, maka Material Purchase Price Variance sama dengan actual price dikurang dengan standard price dikali actual quantity purchase. Selanjutnya, pada saat penggunaan terdapat tiga jenis variance. Variance yang pertama, Material Price Usage Variance. Material Price Usage Variance terjadi saat ada perbedaan antara harga aktual dengan harga standar atas kuantitas direct material yang digunakan. Jika dilihat dari rumus, maka Material Price Usage Variance sama dengan actual price dikurang standard price dikali actual quantity used. Dan variance yang kedua pada saat penggunaan yaitu Material Inventory Variance. Material Inventory Variance terjadi saat terdapat perubahan persediaan bahan baku dengan membandingkan kuantitas yang dibeli dan kuantitas yang digunakan. Jika menggunakan rumus, maka Material Inventory Variance sama dengan actual quantity purchase dikurang actual quantity use dikali dengan standard price. Dan variance yang terakhir pada saat penggunaan yaitu Material Quantity Variance atau Material Usage Variance. Material Quantity Variance terjadi pada saat ada perbedaan antara kuantitas aktual dengan kuantitas standar yang keduanya diukur pada biaya standar. Jika kita menggunakan rumus, maka Material Quantity Variance sama dengan actual quantity used dikurang standard quantity allowed dikali dengan standard price. Dari keempat variance yang telah dijelaskan tadi, jika actual price-nya lebih besar dari standard price, maka variance tersebut unfavorable atau tidak menguntungkan. Dan jika actual price-nya lebih kecil dari standard price, maka variance tersebut favorable. Atau juga bisa kita lihat dari hasil variance-nya. Jika hasil variance tersebut positif, maka variance tersebut unfavorable. Jika hasilnya negatif, maka variance tersebut favorable. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang Direct Labor Variance. Analisis variance untuk direct labor ini hanya ada satu titik poin, yaitu saat pemakaian atau pada saat penggunaan. Pada direct labor hanya ada dua jenis variance. Variance yang pertama yaitu labor rate variance. Labor rate variance terjadi
saat ada perbedaan antara tarif aktual dengan tarif standar. Jika dilihat menggunakan rumus, maka labor rate variance sama dengan actual rate dikurang standard rate dikali dengan actual hours work. Dan yang selanjutnya, variance yang kedua, yaitu labor efficiency variance. Labor efficiency variance terjadi saat ada perbedaan antara labor hour aktual dan labor hour standar pada tarif standar. Jika dilihat dari rumus, maka labor efficiency variance sama dengan actual hours work dikurang standard hours work dikali dengan standard rate. Untuk direct labor ini tidak ada perbedaan dengan direct material. Jika actual price-nya lebih besar daripada standard price, maka variance tersebut unfavorable. Dan jika actual price-nya lebih kecil dari standard price, maka variance tersebut favorable. Atau bisa juga dilihat dengan hasil variance-nya. Jika hasilnya positif, maka variance tersebut unfavorable. Jika variance-nya negatif, maka variance tersebut favorable. Selanjutnya, di sini kami ada contoh soal sederhana untuk variance analysis for direct cost. Di sini diketahui untuk materialnya ada actual quantity purchase sebanyak 10.000 unit, actual quantity use sebanyak 9.500 unit, standard quantity allowed sebanyak 9.336 unit, dan actual price $7,44 per unit dan standard price-nya $7,50 per unit. Dan untuk operasi diketahui actual hours work 1.632 jam, standard hours allowed 1.504 jam, actual labor rate $12,5 per jam, dan untuk standard rate $12 per jam. Pada soal ini yang ditanyakan yaitu tentukan variance analysis untuk direct cost. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan rumus-rumus yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, kita akan mencari variance untuk material. Variance untuk material tadi kan ada 4. Yang pertama, material purchase price variance. Rumusnya yaitu actual price dikurang dengan standard price dikali actual quantity purchase. Di sini actual price-nya sebesar $7,44 dan standard price-nya $7,50 dan actual quantity purchase-nya 10.000 unit. Maka untuk material purchase price variance didapatkan hasil sebesar minus $600. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa material purchase price variance adalah favorable karena actual price-nya lebih kecil daripada standard price-nya, atau karena hasil dari material purchase price variance tersebut negatif. Variance selanjutnya untuk material yaitu material price usage variance. Rumusnya yaitu actual price dikurang dengan standard price dikali actual quantity use, di mana actual price-nya sebesar $7,44 dan standard price $7,50 dan actual quantity use sebanyak 9.500 unit. Maka didapatkan hasil sebesar minus $570. Maka untuk variance ini berarti favorable dikarenakan actual price-nya lebih kecil daripada standard price-nya. Selanjutnya, untuk material inventory variance didapat dengan rumus actual quantity purchase dikurang actual quantity use dikali dengan standard price, di mana actual quantity purchase-nya tadi 10.000 unit dan actual quantity use-nya sebanyak 9.000 unit dikali dengan standard price-nya 7,50 unit. Maka didapatkan hasil $3.750. Dengan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan material inventory variance adalah unfavorable karena hasilnya positif atau dikarenakan
actual price-nya lebih besar daripada standar price-nya. Dan untuk varians yang terakhir pada material, yaitu material quantity variance atau material usage variance, yang bisa dicari dengan rumus actual quantity used dikurang standar quantity allowed dikali dengan standar price, di mana actual quantity use-nya sebanyak 9.500 unit dan standar quantity allowed sebanyak 9.336 unit dikali dengan standar price $7,50. Maka hasil yang didapat untuk material quantity variance sebesar $1.250. Dengan hasil ini, maka material quantity variance disimpulkan unfavorable dikarenakan hasilnya positif, atau bisa juga dikarenakan actual price-nya lebih besar daripada standar price-nya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan variance untuk direct labor. Untuk direct labor ada dua variance. Yang pertama, labor rate variance. Ini bisa didapat dengan rumus actual rate dikurang dengan standar rate lalu dikali dengan actual hours work, di mana actual rate-nya $12,5 dan standar rate $12 dan actual hours work 1.632 jam. Maka untuk labor rate variance didapat hasil $816. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa labor rate variance unfavorable dikarenakan hasilnya positif, atau karena actual price-nya lebih besar daripada standar price-nya. Selanjutnya, untuk variance direct labor, kita mencari labor efficiency variance. Untuk rumusnya yaitu actual hours work dikurang standar hours work dikali dengan standar rate, di mana actual hours work 1.632 dikurang dengan standar hours work 1.504 dikali dengan standar rate-nya $12. Maka labor efficiency variance didapat sebesar $1.536. Dari hasil ini berarti labor efficiency variance unfavorable dikarenakan actual price-nya lebih besar daripada standar price-nya. Dan hasil dari labor efficiency variance tersebut positif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas akuntansi atau perhitungan biaya standar untuk material. Jadi di sini ada 3 alternatif dalam melakukan penjurnalan yang akan memunculkan varians-varians yang telah kita hitung menggunakan rumus pada slide sebelumnya. Jadi yang pertama, price variance dicatat ketika material diterima. Yang kedua, material dicatat pada harga aktual ketika diterima. Baru kemudian akan muncul material quantity variance atau material usage variance dicatat ketika diminta untuk produksi. Baru yang ketiga, price variance dicatat saat diterima. Kemudian akan muncul price usage variance dicatat ketika diminta untuk produksi. Berikut ilustrasi akuntansi atau perhitungan biaya standar untuk material. Jadi disajikan data-data sebagai berikut. Yang pertama, terdapat standar unit purchase price seharga $7,5, standar price-nya $7,5. Kemudian material yang purchase atau dibeli sebanyak 10.000 pieces at $7,44. $7,44 ini adalah actual price. Kemudian material yang requisition atau diminta untuk produksi sebanyak 9.500 pieces. Kemudian standard quantity allowed for actual production sebanyak 9.336 pieces. Nah, jadi data-data berikut akan kita gunakan untuk menghitung varians-varians dan kemudian baru kita aplikasikan menggunakan 3 alternatif tadi untuk membuat penjurnalannya. Untuk alternatif atau metode yang pertama, material dicatat sebesar standard price saat pembelian, sehingga timbul purchase price variance ketika material diterima.
Nah, pada saat pembelian, yang pertama-tama kita akan menjurnal material pada account payable. Untuk material, kita dapat mencari angkanya menggunakan actual unit purchase dikalikan standard price. Untuk account payable, kita mencari angka tersebut dari actual unit purchase dikali actual price. Nah, dari kedua akun ini, karena material menggunakan standard price, sedangkan akun payable menggunakan actual price, akan timbul variance, yaitu material purchase price variance sebesar 600. Masih pada metode yang sama, metode pertama, ketika ada permintaan untuk produksi, kita akan menjurnal WIP pada material terlebih dahulu, baru kemudian akan muncul akun material quantity variance. Nah, catatan untuk akun-akun variance yang berada di sisi debit menandakan bahwa variance tersebut adalah unfavorable atau kurang menguntungkan, sedangkan sebaliknya jika akun-akun variance tersebut berada di sisi kredit menunjukkan bahwa variance tersebut favorable atau menguntungkan. Nah, untuk perhitungannya, untuk mencari WIP kita dapat mengalihkan standard price yaitu $7,5 dikali standard quantity allowed sebesar 9.336 akan menghasilkan angka 70.020. Kemudian untuk materials dapat kita cari dengan mengalihkan standard price yaitu $7,5 dikalikan actual unit atau 9.500 akan menghasilkan angka 71.250. Nah, untuk mencari akun materials quantity variance ini dapat dicari menggunakan selisih dari akun WIP dengan materials, atau dapat kita hitung sendiri menggunakan rumus pada slide sebelumnya, yaitu actual unit dikurangi standard quantity allowed baru dikalikan dengan standard price. Untuk metode yang kedua, material dicatat pada harga aktual ketika diterima, baru kemudian material quantity variance dan material price usage variance dicatat ketika digunakan atau diminta untuk produksi. Pada saat pembelian, kita akan menjurnal akun materials pada debit dan akun payable pada kredit sebesar actual unit purchase yaitu 10.000 pieces dikalikan actual price-nya $7,44. Nah, pada saat pembelian kita tidak mencatat adanya variance yaitu material purchase variance. Masih pada metode yang kedua, ketika ada permintaan untuk produksi, kita akan menjurnal akun WIP pada materials terlebih dahulu. Nah, untuk perhitungan materials pada metode 1 berbeda dengan metode 2, karena di metode pertama kita menggunakan standard price, namun di metode kedua ini kita menggunakan actual price-nya. Baru kemudian akan muncul akun variance, material quantity variance dapat dicari melalui unit yang dipakai dikurangi dengan standard quantity allowed yaitu 9.500 dikurangi 9.336 baru dikalikan dengan standard price-nya yaitu $7,5 akan menghasilkan angka 1.230 di sisi debit, berarti unfavorable. Baru kemudian kita mencari akun material price usage variance-nya dari actual price $7,44 dikurangi standard price-nya $7,5 baru dikalikan actual unit use-nya 9.500 pieces akan menghasilkan angka 570 di sisi kredit yang berarti favorable atau menguntungkan.
Kemudian metode yang ketiga, saat pembelian, material dicatat sebesar standard price, sehingga timbul purchase price variance dan price usage variance. Dicatat ketika diminta untuk produksi. Nah, untuk metode yang ketiga ini mirip dengan metode yang pertama. Namun, di metode yang ketiga ini akan ada tambahan jurnal untuk transfer. Pada saat pembelian, kita akan menjurnal akun material pada akun payable terlebih dahulu, baru kemudian akan muncul akun materials purchase price variance. Untuk perhitungannya sama pada metode pertama. Masih pada metode yang ketiga, ketika ada permintaan untuk produksi, kita akan menjurnal akun BIP pada material terlebih dahulu, baru kemudian akan memunculkan akun materials quantity variance. Untuk perhitungannya sama pada metode yang pertama. Nah, baru kemudian, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, akan ada jurnal transfer materials purchase price variance ke materials price usage variance. Nah, untuk perhitungannya kita akan mencari akun variance, yaitu materials price usage variance-nya dari actual price dikurangi standard price dikalikan actual quantity usage-nya. Jadi 7,44 dolar dikurangi dengan 7,5 dolar baru dikalikan dengan 9.500 pieces akan menghasilkan angka 570. Nah, jadi kita tidak mentransfer akun materials purchase price variance seluruhnya, karena pada pembelian pertama tadi kita mencatat materials purchase price variance, kita dapat angka 600. Namun ketika mentransfer purchase price variance, yaitu tidak seluruhnya, melainkan hanya 570 didapat dengan perhitungan materials price usage variance yang baru saja kita perhitungkan. Nah, tadi kita telah mentransfer akun material purchase price variance ke material price usage variance, namun tidak seluruhnya. Mengapa demikian? Kenapa harus kita transfer? Jadi, saldo material purchase price variance yang telah kita transfer tadi akan digunakan untuk mengecas akun inventory dari standard cost ke actual cost-nya. Berikut penyesuaiannya. Material purchase at standard cost sebesar 75.000 dikurangkan dengan material use atau yang digunakan untuk produksi at standard cost sebesar 71.250 akan dihasilkan material in ending inventory at standard cost 3.750. Nah, material in ending inventory ini masih pada standard cost sebesar 3.750 akan kita sesuaikan ke actual cost-nya. Material purchase price variance yang telah kita dapat pada saat pembelian tadi sebesar 600 dolar di kredit, berarti favorable, dikurangkan dengan material price usage variance sebesar 570 favorable juga di kredit. Nah, jadi yang kita sesuaikan adalah purchase price, berarti ketika kita membeli akan kita sesuaikan dengan yang benar-benar kita gunakan untuk produksi. Jadi 600 dolar tadi akan dikurangkan dengan 570 karena yang benar-benar terpakai adalah 570. Jadi masih ada selisih sebesar 30 dolar. Nah, material in ending inventory pada standard cost yang telah kita dapat tadi sebesar 3.750 akan dikurangkan dengan
sisa dari penyesuaian transfer tadi, purchase price variance yang tersisa setelah di transfer ke price usage variance $30 selisihnya akan menghasilkan materials in ending inventory yang sudah disesuaikan ke actual cost-nya atau yang benar-benar dipakai untuk produksi sebesar $3.720. Di sini terdapat ilustrasi actual hour work sebesar 1.632 jam, actual rate paid per hour sebesar $12,5, standar hour allow for actual production sebesar 1.504, dan standar rate per hour sebesar $12. Langkah selanjutnya kita mencatat actual payroll. Yang pertama mendebit payroll sebesar 20.400 dan mengkredit accrued payroll sebesar 20.400. Selanjutnya mendistribusi payroll dan mencatat variance. Yang pertama kita mendebit WIP sebesar 18.048, labor rate variance sebesar 816, labor efficiency variance sebesar 1.536, dan mengkredit payroll sebesar 20.400. Di sini ada latihan soal. Soalnya, PT Adiraksa merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi produk yang dinamakan produk alpha. Diketahui datanya sebagai berikut. Material price usage variance-nya 39.050.000, standard price-nya 5.000, actual quantity purchase-nya 80.000 unit, actual quantity used 78.100 unit, standard quantity allow 74.400 unit, actual working hour 7.800 jam, dan actual rate-nya sebesar 21.000 per jam, standard working hour 7.837,5 jam, dan rate-nya 20.000. Pada soal sebelumnya, kita harus menentukan direct material dan direct labor variance serta jurnalnya. Yang pertama, kita menghitung direct material variance. Material inventory variance dihitung dengan cara standard cost dikali actual quantity purchase dikurangi actual quantity use sama dengan 5.000 dikali 80.000 dikurangi 78.100 sama dengan 9.500.000. Ini artinya unfavorable karena actual quantity purchase-nya itu lebih besar daripada actual quantity yang digunakan. Selanjutnya, menghitung material quantity usage variance. Standard cost dikali actual quantity use dikurangi standard quantity allow sama dengan 5.000 dikali 78.100 dikurangi 74.400. Nanti hasilnya adalah 18.500.000. Ini unfavorable karena actual quantity use-nya ini lebih besar daripada yang distandarkan. Selanjutnya kita menghitung direct labor variance. Yang pertama, labor rate variance didapat dengan actual working hour dikali actual rate dikurangi standard rate 7.800 dikali 21.000 dikurangi 20.000 akan menghasilkan 7.800.000. Ini unfavorable karena actual rate-nya itu lebih besar daripada standard rate. Yang kedua, labor efficiency variance yaitu didapat dengan standard rate kali actual working hour dikurangi standard working hour sama dengan 20.000 dikali 7.800 dikurangi 7.837,5 akan menghasilkan minus 750.000. Ini favorable karena ternyata untuk proses produksi kita hanya membutuhkan 7.800 jam yang artinya angka ini lebih kecil daripada jam kerja yang distandarkan. Langkah selanjutnya kita perlu menjurnal yaitu mendebit material sebesar 360 juta
Dan material quantity variance sebesar 18.500.000. Di sisi kredit kita mencatat material sebesar 351.450.000. Material price usage variance sebesar 39.050.000. Jurnal selanjutnya yaitu kita mencatat payroll sebesar 163.800.000 di sisi debit, dan di sisi kredit adalah accrued payroll 163.800.000. Selanjutnya kita mencatat WIP 156.750.000. Ini adalah rate standar dikali dengan jam standar. Selanjutnya, labor rate variance sebesar 7.800.000, dan di sisi kredit kita mencatat labor efficiency variance sebesar 750.000 dan payroll sebesar 163.800.000. Dan selesai. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa menekan tombol like yang ada di bawah. Sampai jumpa!